pasalnya yang ke-29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Sebagai suatu flashback atau melihat ke belakang, tahun 2023 jelas sekali saudara, ada suka dan duka bukan? Ada kesuksesan, ada juga kegagalan. Ada yang kita dapatkan, ada yang juga kita kehilangan. Kehidupan orang yang beriman, orang percaya dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dan di sana jelas sekali melewati tahun 2023. Ada kemenangan-kemenangan dalam pergumulan iman. Puji Tuhan. Namun saudara sekalian, sangat naif apabila kita menyangkali bahwa berbarengan dengan itu, bersama dengan itu ada juga banyak kegagalan. Kegagalan untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Oleh karena kita lebih suka memuliakan diri. Kegagalan kita untuk mentaati kebenaran firman Tuhan karena kita lebih suka mengikuti keserakahan, hawa nafsu, puji-pujian yang sia-sia, dan kepentingan diri. Dalam situasi seperti itu, wajarlah saudara. Kalau saudara tidak merasa demikian, maka bagi saya itu kurang wajar. Wajarlah di awal tahun ini menengok ke belakang kita meneteskan air mata dan berkata, ada banyak kegagalan, banyak kekurangan, banyak kelemahan yang seharusnya aku hidup lebih baik dalam kehidupan iman ini. Ada tetesan air mata. Bahkan mungkin saudara sekalian bisa membawa kepada orang yang merasakan kecewa dan putus asa untuk melangkah masuk di tahun 2024. Ini sudah di tengah-tengah rasa gagal, di tengah-tengah keputusasaan dan kekecewaan dan air mata. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas, yaitu bahwa sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. God has a plan for you and me. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini, Tuhan punya rencana. Tenggelam saja dalam kegagalan, kelemahan, dan begitu manusia. Bukan. Disitulah Tuhan menunjukkan, aku punya rencana. Dan rencana yang diberikan itu rencana damai sejahtera apabila kamu berbalik arah. Bukan tenggelam dalam kegagalan yang itu juga. Tetapi berubah arah. Apabila kamu mencari aku, kamu akan mendapatkan aku. Kamu berseru kepadaku, aku akan memulihkan kamu. Betapa manis saudara sekalian. Itulah saudara sekalian yang dimaksudkan di dalam pergumulan, kepahitan, kekecewaan. Tuhan tidak inginkan kita tenggelam dan kemudian dengan pesimis menghadapi tahun 2024 ini. No! Tapi Tuhan inginkan kita tahu, Tuhan punya rencana yang mau membimbing kita pada tahun 2024 ini. Asalkan kita sungguh-sungguh berbalik arah dari berbagai dosa-dosa kita. Mazmur 137 yang diambil sebagai nyanyian By the River of Babylon ini, populer mulai tahun 1978, adalah lagu yang memang mengungkapkan kesedihan, kepahitan, kehancuran hati, kekecewaan, putus asa oleh berbagai pergumulan hidup, menimbulkan keluhan. Tetapi saudara sekalian, mengapa lagu ini kemudian dipakai dengan lagu yang begitu gembira, begitu menyenangkan, menggoyang hati, membuat semangat? Message-nya jelas di situ, yaitu di tengah-tengah pergumulan yang paling pahit sekalipun ada harapan. Jadi yang memberikan semangat untuk jangan tenggelam di dalam kesedihan dan air mata. Mari bangkit dengan semangat. Itu yang sebenarnya sudah sekian lagu itu dikumandang. Yaitu bahwa sama yang kita katakan tadi dengan tidak ragu-ragu. God has a plan for you. Dan plan itu adalah shalom, damai sejahtera. Para ahli bahasa Ibrani, saudara sekalian, mencatat dengan baik sekali. Dan memang itu unik sekali dalam bahasa aslinya. Yaitu duduk di dalam kehancuran hati. Dengan kepedihan, kepahitan. Jadi bukan duduk santai, bukan melamun, bukan. Menangis. Ini bukan sekedar menangis biasa. Bukan sekedar keharuan. Tetapi menangis dengan pedih, dengan sedih,
dengan hancur. Mengingat Sion, saudara sekalian. Di sana, saudara sekalian, mereka mengingat dengan pahit. Apa sebabnya mereka mengingat dengan pahit? Mereka mengingat itulah kota yang sangat dibanggakan. Itulah kota di mana Allah memilih tempat untuk berdiam dengan kehadiran bait Allah di sana. Bagi umat Allah, Yerusalem adalah segala-galanya, saudara sekalian. Yang sangat dibanggakan. Tapi sekarang, torang sonyada di sana. Bukan sekedar rindu pulang kampung, tapi aduh, mau pulang lihat atau nyana nindia. Masih mau lihat Yerusalem lagi atau sonyanda. Sona tahu. Kaya padang torang ada di sini. Bagaimana penderitaan mereka, saudara sekalian. Dari Yerusalem ke Babel dalam perjalanan yang sulit. Dan mengingat dalam sepanjang perjalanan maupun dalam kehidupan Babylon. Banyak yang kehilangan orang yang dikasihinya. Yerusalem, saudara sekalian, adalah tempat di mana Allah hadir dan penuh dengan berkat. Itu berarti, saudara sekalian, memang kota damai. Tetapi Yerusalem, menurut ahli-ahli bahasa itu mengatakan, itu adalah overflow with shalom. Luber dengan shalom. Yang melukiskan tentang berkat Allah yang luar biasa berkelimpahan untuk dinikmati oleh umatnya. Dan itu dorang ingat. Aduh, bukan main tuh berkat di sana besar. Penyaman torang sebenarnya di sana, tapi torang sia-siakan. Sekarang soalnya ada. Pahit sekali bukan? Bukankah sering kali kita juga berada di perahu yang sama? Tuhan berkati torang nyatau diri. Tuhan berkati torang lupa. Semuanya cuma anugerah. Sehingga kemudian sudah sekalian, anugerah demi anugerah yang diberikan, torang justru anggap enteng dan tidak setia kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh mereka. Disitulah mereka menyadari betapa berdosanya torang. Anak ini sadar. Kia padangkong kita ada di kandang babi. Berkat berkelimpahan di tape Bapa, di rumah Bapa. Kenapa saya ada di sini? Dan di sana kemudian dia menyadari keadaannya. Menyadari apa? Itu menyadari dosanya. Dan dia kembali. Itulah berbalik arah, saudara sekalian. Untuk apa? Kembali kepada Tuhan. Apa artinya pada waktu Tuhan mengatakan, aku punya rancangan damai sejahtera. Memang dalam pergumulan mereka, kita bisa lihat dengan mudah sekali, saudara. Yaitu pada waktu mereka berada dalam pembuangan dan mereka menghadapi pembuangan, ada dua versi. Ada nabi yang luar biasa berkata, nyanda kuah lama cuma 2 tahun. Tenang, santai jo, anggap jalan-jalan. Cuma 2 tahun. Marturang surasa tuh, pandemi 2 tahun siksa jo tuh. Tapi Yeremia bilang, Tuhan bilang no, 70 tahun. Mau pilih mana? Orang biasa suka tuh sadap. Khotbah firman Tuhan pun rasa tuh lebih sadap. Itu 2 tahun daripada 70 tahun. Terlalu lama tuh dia. Yang lebih gampang, saudara sekalian. Itu biasanya demikian. Dan orang cenderung, saudara sekalian, untuk keluar secepat mungkin, as soon as possible, dari pergumulan-pergumulan kita. Kalau boleh, goncangan, turbulence, pergumulanku ini berlalu secepatnya. Tapi sudah sekalian, firman Tuhan ini luar biasa. Yaitu rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ini sudah sekalian ayat yang seringkali, minta maaf, salah ditafsirkan hanya karena keinginan dan kepuasan diri. Yang menghibur diri. Oh oke, damai sejahtera. Everything will be okay. No problem. Itu rancanganku bagi anak-anakku. Benarkah demikian? Bukan begitu, saudara. Hei, 70 tahun. Ada air mata, pergumulan, ada tantangan. Tetapi rancanganku, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera di tengah-tengah air mata dan pergumulan. That's the point. Allah punya rencana dalam kehidupan kita yang harus melewati berbagai macam pergumulan, saudara. Namun dalam penyerahan kita, disitulah damai sejahtera Allah diberikan di tengah-tengah tangisan di tepi sungai Babylon. Tapi pakai logika yang jelas dari firman Tuhan dan ditunjang keberadaan firman Tuhan. Kalau seumur 40 tahun waktu pergi ke Babel, mau apa lih? Dan fakta satu saja, Daniel tidak kembali ke Yerusalem. Kalau begitu damai sejahtera yang Tuhan maksudkan apa itu? Itulah damai sejahtera di dalam pergumulan mereka. Maka kata perintah adalah usahakan damai sejahtera kota, bangunlah, bekerjalah, dan lakukan semua itu. Kenapa? Di tengah-tengah pergumulan itu, damai sejahtera Tuhan adalah rencana Tuhan bagi umatnya. Jangan salah kaprah, damai sejahtera itu berarti membebaskan kita dari pergumulan. Tidak. Firman Tuhan yang menyapa manis ini tidak menjanjikan 2024 itu tanpa air mata dan pergumulan. Tidak.
Tetapi firman Tuhan menjanjikan, saudara sekalian, apapun yang kita hadapi, yang kita tidak mengerti sekalipun, saudara sekalian, tetapi Tuhan mengatakan, I have a plan for you, yaitu damai sejahtera. Aku punya rencana damai sejahtera. Akulah yang menyebabkan, artinya bukan kuasa Nebukadnezar, bukan kuasa raja manapun, umat Tuhan dibuang ke Babel, bukan, tetapi Tuhan yang membawa, yang menyebabkan, yang mengizinkan. Untuk apa? Untuk dibuang ke Babel. Ada masa depan yang menunjuk kepada jauh ke depan. Kadang-kala saudara sekalian, kalau sampai di sini orang rasa Tuhan yang kali baku sedu, saudara. Kalau pakai orang bahasa. Contoh, Tuhan bilang, Pak Abraham, kita mau kasih tanah besar. Janji bukan? Akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Firman Tuhan bilang apa? Abraham selama hidupnya, Abraham, Ishak, Yakub tinggal di mana? Tenda. Nyak ada rumah. So di tenda artinya apa? Bapindah-pindah. Kiapa? Nyak punya tanah. Saudara pernah perhatikan itu? Janji Tuhan bahwa Tuhan akan beri. Tapi Abraham tidak melihatnya. Sudah lihat selalu jangkanya luar biasa. Itulah masa depan yang cerah. Sudah sekalian, jangan kita lihat dengan masa dekat ini. Itu sampai mau. Maka ayat ini sering disalah tafsirkan. Allah itu janjinya ya dan amin. Yang menepati janjinya. Seperti kita baca tadi. Tuhan sudah bilang, Sarah akan jadi ibu banyak bangsa. Pertanyaannya, ini kita bilang Tuhan baku sedu. Jangankan cucu, sedang menantu Sarahnya nak pernah lihat. Pernahkah saudara renungkan itu? Jangankan cucu. Satu ju. Nyanda saudara. Menantu pun dia nak lihat. Artinya apa saudara sekalian? Disitulah menyatakan rancangan Allah itu saudara sekalian untuk masa depan, yaitu menunjukkan tentang keselamatan yang bagi seluruh bangsa. Dan kebenaran itu adalah kebenaran juga bagi kita sekalian. Yang harus melewati berbagai pergumulan. Dan saudara sekalian, kita hanya mempunyai harapan jelas ke depan, yaitu damai sejahtera yang Tuhan beri, yang melampaui akal situasi, melampaui air mata dan kepedihan hati. Itulah damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya saudara sekalian, kenapa Tuhan mengakibatkan dan mengizinkan dan membawa mereka yang membuat mereka pergi ke Babylon? Mengapa? Di tepi sungai Babylon mereka ingat Sion, mereka menangis. Sebelum mereka menangis, Tuhan selebih dulu menangis. Jelas di sini. Aku teringat. Apa yang diingat? Yaitu kepada kasihmu pada masa mudamu. Suatu relasi yang begitu indah yang Tuhan maksudkan di sana. Saudara lihat di situ. Itulah yang menyebabkan mereka dibuang. Tapi itu saudara sekalian, kita boleh berkata secara umum, odope bodok sekali dengan orang-orang. Tapi kita orang sama. Berapa banyak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kita ubah jadi kekejian. Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Orang pakai menurut hawa nafsu orang. Dengan berbuat dosa, anugerah Tuhan dipakai untuk berbuat dosa. Itulah sudah sekalian artinya di sini dikatakan membuat kenajisan, menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang sebegitu luar biasa menyatakan begitu ingat akan cinta mula-mula. Tetapi sudah sekalian setelah diberkati lupa Tuhan. Bukankah orang banyak kali begitu saudara? Setelah diberkati mulai lupa Tuhan. Dan orang menjadikan berkat Tuhan itu kekejian. Maka sudah sekalian disitulah kemudian dibuang. Tuhan membawa mereka untuk kemudian membentuk berbalik arah. Berbalik arah. Kamu tahu apa artinya berkat. Kamu tahu apa artinya kelimpahan. Kamu tahu apa artinya menjadi umatku. Berbalik arah. Mereka telah membuat bohong sebagai perlindungan. Oh saudara. Orang menyanyi Tuhan adalah perlindunganku, kota bentengku. Bukan? Jangan-jangan terampai hati, orang bikin bohong sampai terampai perlindungan. Cuma Tuhan itu tahu. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Balik itu sudah sekalian adalah pada ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Dan itulah sebabnya pada awalnya saya katakan sudah sekalian, kita gagal memuliakan Tuhan. Mengapa? Kita cari kemuliaan diri, kepentingan diri. Dan untuk itu kita bisa kemudian bikin persetujuan dengan siapa saja. Untuk apa? Untuk aku berhasil. Dan itu juga ada di gereja. Alangkah dahsyatnya itu saudara. Dan itulah sebabnya saudara kemudian Tuhan memanggil kembali
untuk berbalik arah. Jangan terus begitu. Bertobat. Jangan masuk tahun 2024, saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya berseru bagi diri saya sendiri dan bagi saudara. Jangan masuk 2024 ini dengan dosa yang sama-sama juga. Orang perlu bertobat. Orang perlu bertobat, berbalik arah. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Puji Tuhan.